Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Putra Ayu Pinam dengan NPM 1915310456, Program Studi Manajemen. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah guna untuk memenuhi tugas manajemen kinerja yang berjudul manfaat program manajemen kinerja terhadap karyawan dan juga organisasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja manfaat program manajemen kinerja terhadap karyawan dan juga organisasi. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuannya masing-masing. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan manajemen kinerja. Dengan adanya manajemen kinerja, setiap kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut akan lebih terstruktur. Dengan demikian, proses pencapaian dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, manajemen kinerja akan menciptakan keteraturan dalam setiap proses yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efisien dan juga efektif. Agar lebih mudah menerapkan manajemen kinerja tersebut dalam sebuah perusahaan, maka diwajibkan semua anggota dalam perusahaan tersebut mengerti apakah yang dimaksud dengan manajemen kinerja tersebut. Dengan demikian, penerapannya dapat dilakukan dengan benar dan juga tepat sasaran. Adapun pengertian dari manajemen kinerja tersebut adalah kegiatan manajerial yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan sasaran kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, manajemen ini juga harus dilakukan secara konsisten dengan cara yang efektif dan juga efisien. Manajemen kinerja merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan perusahaan. Hal ini karena manajemen kinerja memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Berikut saya akan menjelaskan manfaat dari manajemen kinerja untuk berbagai pihak. Yang pertama yaitu manfaat program manajemen kinerja terhadap karyawan. Manajemen kinerja sangat bermanfaat bagi seluruh anggota dalam perusahaan tersebut. Adapun manfaatnya bagi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyajikan informasi mengenai peran dan tujuan karyawan dalam perusahaan, sehingga karyawan menjadi tahu dan tidak lagi bingung terhadap perannya. Yang kedua adalah mendorong dan mendukung tingkat kinerja karyawan agar memiliki hasil yang lebih baik, dan dengan itu otomatis perusahaan akan mengalami kenaikan dan juga kemajuan. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan kemampuan kinerja karyawan agar menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepada karyawan tersebut. Yang keempat yaitu sebagai dasar pengukuran kinerja agar lebih jujur dan juga objektif. Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang karyawan. Yang kelima yaitu membantu karyawan agar lebih fokus pada tujuan, hasil kerja, bagaimana rencana perbaikan kinerja, dan kerja yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu manfaat program manajemen kinerja terhadap perusahaan. Manajemen kinerja juga memiliki banyak sekali manfaat terhadap perusahaan. Hal inilah yang membuat manajemen kinerja harus benar-benar diperhatikan agar berjalan sebagaimana mestinya demi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun manfaatnya terhadap perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai acuan untuk menyesuaikan tujuan organisasi, tujuan tim, dan juga tujuan individu agar dapat memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua yaitu dapat membantu meningkatkan komitmen kerja dari karyawan. Komitmen pada setiap karyawan sangat penting karena dengan adanya komitmen, maka karyawan akan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibanding dengan karyawan yang tidak memiliki komitmen sama sekali. Yang ketiga yaitu dapat membantu dan memperbaiki proses training dan juga pengembangan karyawan. Dengan manajemen kinerja juga dapat membantu pekerjaan dari seorang manajer training and development. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan keterampilan dan juga kemampuan karyawan. Keterampilan dan kemampuan kerja karyawan sangat dibutuhkan dalam perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kerja perusahaan. Yang kelima yaitu dapat mengupayakan dalam perbaikan dan juga pengembangan perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keenam yaitu dapat digunakan sebagai upaya dalam perencanaan karir karyawan. Perencanaan karir adalah suatu rencana tentang
Kemungkinan suatu karyawan organisasi sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Yang ketujuh yaitu dapat digunakan dalam upaya mempertahankan karyawan memiliki kualitas kerja yang baik, sehingga kinerja karyawan akan berjalan secara konsisten. Yang ke-8 yaitu membantu perusahaan dalam mendukung program perubahan budaya kerja ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu membantu mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.